satu. Dek. Yang barisan sini, Dek. Agak geser, Dek. Kawannya nak masuk. Ayo. Nah, oh. Lagi. Yang belakang. Yang belakang, Dek. Dek. Agak geser dikit, Dek. Nah, biar dapat kalau kamu. Kesian kawan kamu agak masuk kan. Ayo, Dek, yang belakang, Dek. Op. Nah, op. Apa? Kamu ngomong kakak yang jam tangan ini. Kak taruh mana? Tunggu ya. Buat sebaris, Dek. Buat sebaris. Nah. Cek. 5 menit lagi kita mulai, Dek. 5 menit lagi kita mulai. Tolong persiapan secara sebarisan, Dek. Sebarisan aja. Jangan lebih ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan ketoprak jangan lupa pakai kerupuknya. Bapak Ibu hadirin dan rekan mahasiswa, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Lydia Ayu Pratiwi, selaku moderator, merupakan mahasiswi aktif semester 3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi. Jadi teman-teman, hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu wawasan kebangsaan. Dan telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Profesor Dr. Abdul Hadi MAG, selaku Wakil Rektor 2 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Berikan tepuk tangan yang meriah dong. Jadi tolong disimak, dicatat dan didengarkan dengan baik agar ilmu yang kita dapat hari ini berguna bagi kita di masa depan. Nah, apakah cukup dengan upacara dan hafal Pancasila seorang sudah bisa disebut memiliki wawasan kebangsaan? Bagaimana peran mahasiswa dalam menjaga keutuhan NKRI di tengah derasnya arus globalisasi dan informasi? Jadi semua ini akan terjawab pada pemaparan materi yang akan disampaikan pada Profesor Dr. Abdul Hadi MAG. Dipersilakan Bapak untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanamlah pinang, tanamlah rapat, supaya senang puyuh berlari. Kalau menjawab salam kurang semangat, saya ulangi berkali-kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semangat pagi, saya mengajak kita semua kita bikin yel-yel dulu ya. Angkat tangannya. Semua angkat tangan. Kalau saya bilang selamat pagi, maka adik-adik sekalian bilang pagi, pagi. Gitu ya. Oke, kita ulangi. Selamat pagi. Pagi, pagi. Coba yang paling sebelah sini ya, paling sebelah kiri saya. Selamat pagi. Kurang semangat yang sebelah kanan. Selamat pagi. Lumayan. Paling belakang atas coba. Selamat pagi. Yang sebelah kiri saya. Selamat pagi. Ini jangan kalah semangat ya, terakhir. Selamat pagi. Ya ini. Terima kasih. Adik-adik sekalian, sudah disampaikan oleh moderator tadi ya. Nama saya Abdul Hadi. Mungkin mirip-mirip dengan Kak Ratu Dewa yang kemarin. Saya alumni Fakultas Tarbiyah. Ada yang tarbiyah. Tapi saya mengajar jadi dosen sampai sekarang di Fakultas Syariah. Mana Syariah? Suaranya. Akan tetapi
karena saya diangkat sebagai wakil rektor, jadi saya mengurus semua yang ada di UIN Raden Patah. Jadi seluruh fakultas dan semuanya saya urus. Adik-adik sekalian, saya ingin menyampaikan tentang materi wawasan kebangsaan. Materi wawasan kebangsaan tentu ada yang sudah tahu, ada yang belum, tapi intinya bahwa kita akan memperoleh itu seiring dengan perjalanan kehidupan kita, bahwa kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia. Saya ingin bertanya dan saya akan beri hadiah. Ada yang tahu tentang wawasan kebangsaan? Oke, yang itu ya. Silakan cepat. Ayo. Iya. Silakan, silakan. Dari fakultas mana? Fakultas Tarbiyah. Beri semangat Tarbiyah. Perkenalan dulu. Baik, perkenalkan nama saya Anggun Desviani, saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Matematika. Apa itu wawasan kebangsaan? Sedikit saya akan menjelaskan tentang wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah sebagaimana seperti yang kita ketahui bahwasanya kita memiliki pemahaman ataupun perspektif tentang dunia kebangsaan atau negara kita, seperti pemahaman tentang nilai-nilai budaya, nilai aspek kebangsaan Indonesia. Ada lagi? Jelasin lagi, Pak. Ada tahu tentang pilar ini, 4 pilar tentang wawasan kebangsaan? Belum, Pak. Belum ya? Belum. Ya, saya beri penghargaan kepada siapa namanya? Anggun. Anggun, karena beliau berani meskipun masih umum jawabannya ya. Saya ada hadiah. Gemeter. Ya, makasih, Pak. Terima kasih Anggun. Adik-adik sekalian, dalam negara kesatuan Republik Indonesia, di negara kita ini memang ada keunikan tersendiri ya, yang tidak dipunyai oleh bangsa lain di dunia. Kita terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan bahasa, dan dipersatukan dalam negara dan wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Ada 4 pilar ya, 4 pilar wawasan kebangsaan yang itu menjadi pilar ya. Pilar itu adalah tiang bagi berdirinya suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Yang pertama adalah Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, kemudian lagi ada wadah namanya NKRI, dan yang satu lagi kita mempunyai semboyan atau semangat namanya Bhinneka Tunggal Ika. Itulah 4 pilar itu yang menjadi tiang ya, menjadi tiang kebangsaan yang menyatukan bangsa Indonesia dan menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, dan itu sampai sekarang tetap berdiri kokoh, dan adanya kita di sini bisa kuliah, bisa menikmati berbagai fasilitas dalam negara kita, bisa makan enak dan lain sebagainya karena perjuangan dari pendahulu kita. Dan mereka telah mendirikan 4 pilar ini. 4 pilar ini yang menyatukan bangsa kita, menyatukan kita. Dan tentu kita
dari berbagai suku bangsa, akan tetapi bisa bersama begitu, yang terdiri dari ribuan pulau. Ada 13.000 lebih pulau yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi meskipun dipisahkan dengan berbagai pulau, dengan berbagai adat, istiadat dan bahasa, kita tetap bersatu, tetap menyatu, tetap mengakui sebagai bangsa Indonesia. Saya ingin bertanya, ada yang bisa menyebutkan Pancasila dalam bahasa Arab? Ada yang bisa? Pancasila dalam bahasa Arab? Ada ya? Oke, silakan turun. Menyebutkan Pancasila dalam bahasa Arab. Kita tunggu. Ayo. Berani? Ayo. Oke, saya tunggu ya, turun. Ada yang bisa menyebutkan Pancasila dalam bahasa Inggris? Ada? Ada yang bisa menyebutkan Pancasila dalam bahasa Inggris? Ada? Ada yang berani? Silakan turun. Mana yang lebih dahulu turun ya? Itu 2 ya. Kemudian lagi yang satu lagi, ada yang bisa menyebutkan Pancasila dalam bahasa Jawa? Ada. Ayo silakan ke sini. Mana? Ayo silakan berdiri ke sini. Ayo sini. Coba, Anda ya? Oke. Berdua. Oke. Ambil mic. Ayo. Berdua. Gak apa-apa. Jadi mereka bisa menyebutkan Pancasila dalam bahasa Jawa ya? Iya, Pak. Tapi bahasanya bahasa Jawa, bahasa halus ya? Ya pokoknya bahasa Jawa ya? Bahasa Jawa bisa, Pak. Oke, satu lagi saya minta. Ada yang bisa menyebutkan Pancasila bahasa Padang ya? Oke. Silakan. Ayo. Coba. Kita dengarkan dulu Pancasila dalam bahasa Jawa ya. Coba simak baik-baik ya. Oke, silakan berdua bareng ya. Iya. Atau ini ya, yang Pancasila nomor 1 dan nomor 2 Anda, kemudian Pancasila nomor 3 dan 4 dan ya. Coba dengar dan simak baik-baik. Oke. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahid Guncahyono dari Prodi Sistem Informasi. Salam kenal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rasmelia Hanum, biasa dipanggil Rara. Saya dari Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam. Silakan. Pancasila siji. Ketuhanan Sang Maha Kuwasa. Loro. Persatuan loro. Kemanusiaan yang adil dan kemanusiaan yang adil dan
dan beradab. Oke. Telu. Persijaan Indonesia. Bukan persitunggalan ya. Oke, lanjut. Papat. Keadilan yang dipimpin oleh Kerakyatan. Lanjut. Kerakyatan yang dipimpin Coba dengar. Kenapa ini? Anda mau ngucap Pancasila? Iya. Ya, boleh. Coba kasih mic-nya. Ini mungkin ini Jawa ya, bahasa Jawa. Ya, oke, coba. Perkenalkan dulu namanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Abdillah dari Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari kelompok 86. Iya, Pancasila. Ya. Pancasila setunggal, kemanusiaan kang adil lan beradab, kang tumbuh, persatuan Indonesia. Kemanusiaan kang adil lan beradab. Terus 3 ya? Ya, 3. Persatuan Indonesia. Kaping 3. Persitunggalan Indonesia. Oke. Kaping sekawan. Kerakyatan kang dipimpin oleh hikmat lan kebijaksanaan lan perwakilan. Kaping gangsal, keadilan sosial bagi seluruh rakyat bagi kabeh rakyat Indonesia. Ya, ini ada hadiah untuk keberaniannya ya. Terima kasih atas keberanian Anda. Ya. Oke. Terima kasih ya. Ya. Mic-nya kembalikan, mic-nya. Terima kasih. Ada yang mau menantang dalam bahasa Inggris? Ada yang bisa? Ada. Wah, ini siapa? Berdua ya? Habis hadiah saya kalau kebanyakan. Ini terakhir ya untuk yang menyebutkan Pancasila. Silakan berbagi ya. Ada yang bahasa Arab, Pak. Oh, ada yang bahasa Arab, bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Arab. Silakan. Ya, bahasa Inggris dulu ya. Ya, oke. Isi. Minta mic satu lagi. Udah. Oke. Cek 1, 2, 3. Kita simak baik-baik ya. Perkenalkan, nama saya Marcel Faiza Marcelino dari Prodi Sistem Informasi dari kelompok 40. Perkenalkan, nama saya Anissa Nasya Soleha, saya dari kelompok 29. Iya. Silakan. Dalam bahasa Inggris. Oke. 1. Believe in the God and only God. 2. Just and civilization humanity. 3. The unity of Indonesians. 4. Democracy guided by the wisdom of deliberation and representation. 5. Social justice for all Indonesian people. Oke. Terima kasih. Satu lagi. Al-Mabadi'ul Khamsah. Al-awwalu al-uluhiyatul munfaridah. As-sani al-insaniyatul adilatul mu'adzabah. As-salis wahdatu Indonesia. Ar-rabi' asy-sya'biyah. Al-khamis al-adalatul mu'ajabah. Oke, terima kasih. Masih ada?
Oke, terima kasih. Mic-nya dikembalikan ke panitia. Oke, silakan kembali. Ya, kasih ya. Adik-adik sekalian, terima kasih. Ada yang sudah mewakili dari bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa mana tadi? Bahasa Jawa ya. Yang belum yang bahasa Padang sama ini ya. Ya. Tapi lain kali dulu ya, nanti kita teruskan dulu. Jadi adik-adik sekalian, jadi pilar kebangsaan itu ada 4 ya. Yang pertama Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Lalu ada namanya wadahnya NKRI, dan yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika. Saya kira dari sekian banyak itu, dari 4 itu memang dalam pengucapan, kemudian lagi dalam perilaku kehidupan sehari-hari sebenarnya sudah bisa kita laksanakan semua ya. Hanya saja tinggal konsistensi dari kita. Bagaimana adik-adik mahasiswa ini harus meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa kita ini di dalam kehidupan berkebangsaan terdiri dari banyak suku, bangsa, dan bahasa, adat, budaya, dan itu beraneka ragam dan bisa disatukan oleh 3. Pertama, punya bahasa satu, bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ada Sumpah Pemuda itu ya. Saya kira sudah hafal semua dengan Sumpah Pemuda. Atau ada yang tidak hafal dengan Sumpah Pemuda? Berbangsa Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Terus berbahasa, bertanah air. Iya. Kita mungkin pada saatnya adik-adik sekalian ya tidak pada saat nanti boleh jadi Anda sekalian mengalami perjalanan yang panjang ke luar negeri misalnya atau apa, pasti ada kerinduan dengan tanah air kita. Sebagaimana kalau kita tidak pernah ke luar negeri, kita kerindu dengan kampung halaman kita, tempat masa kecil kita. Karena itulah yang mengikat diri kita, ingat menjadi dengan tanah air yang selalu ditanamkan oleh para pendahulu kita, bahwa kita punya tempat kembali dan tumpah darah kita, dan disitulah kita sampai hari tua. Ada lagunya juga kan begitu ya Bapak adik-adik sekalian. Saya hanya berpesan karena tidak memungkinkan menyampaikan, mengulas secara lebih mendalam terkait dengan kebangsaan ini, wawasan kebangsaan ini. Hanya saja pesan saya kepada adik-adik sekalian untuk menjadi martir, untuk menjadi patriot, untuk menjadi teladan, untuk menjadi pemimpin harus dibentuk, harus menjalani perjalanan yang panjang supaya kita tidak roboh di tengah jalan. Karena itu adik-adik sekalian, pesan saya dalam perjalanan ini di masa-masa kuliah, silahkan menggali ilmu, pengetahuan, dan pengalaman yang banyak-banyak. Dengan adanya itu, ibarat sebuah pohon, pohon itu menjadi akar yang kuat dan rindang yang bisa melindungi orang-orang yang bernaung di bawahnya dan tidak goyah oleh hujan atau oleh angin. Kalau saja kita tidak mampu seperti pohon, maka kita akan mudah digoyahkan. Itu sebagai simbolis bahwa adik-adik sekalian harus punya kemampuan yang maksimal untuk berhadapan dengan berbagai perkembangan yang ada ini. Dan tidak mungkin adik-adik sekalian menjadi pelindung, menjadi orang yang mengayomi kalau adik-adik sekalian belum selesai dengan dirinya sendiri.
Kalau dengan diri kita sendiri masih butuh duit, masih butuh berbagai fasilitas dan lain sebagainya, dan itu akibatnya apa? Muncul dia menjadi koruptor, muncul dia menjadi maling, muncul dia memberdayai orang lain dan lain sebagainya. Kenapa? Tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi, belum selesai dengan dirinya sendiri. Karena itu adik-adik sekalian, bila ingin demo, bila ingin mau menyuarakan hati nurani rakyat, orang-orang yang ada di sekitar, maka perkuat diri adik-adik sekalian. Bisa dicontohkan misalnya dengan pengetahuan tentang ilmu hukum, dengan berbagai bahasa, sehingga adik-adik sekalian bisa mengkomunikasikan apa-apa yang menjadi suara orang-orang yang menjadi adik-adik sekalian untuk diayomi. Itulah tanggung jawab kita, dan itulah bagian dari wawasan kebangsaan kita, bahwa kita peduli terhadap apa yang terjadi terhadap kondisi bangsa ini. Barangkali itu. Dan terakhir saya ingin menantang adik-adik sekalian dengan satu pertanyaan. Siapa yang hafal Al-Hujurat ayat 13? Ada yang hafal? Ada yang apa ya? Ada yang hafal? Ada yang hafal? Ada? Silakan turun. Beri semangat yang di atas. Kita dengarkan dulu apa yang akan dibacakan oleh rekan kita. Ada mic menjadi. Itu tentang ya ayuhan nas kan? Ayat 13. Ya ayuhan nas itu ya. Coba dibaca. Coba kita dengar, kita simak. Kenalan dulu. Boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Dewantara dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Fakultas Dakwah dari kelompok 58. Iya. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم Ya cukup. Ya sadaqallah. Tutup dengan sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ya. Kasih ya.
Adik-adik sekalian, apa yang sudah dibaca tadi itulah menjadi dasar ya, bahwa kita memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala su'uba wa qabaila litarofu. Jadi di berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbangsa-bangsa supaya kita bisa saling mengenal. Itu menjadi dasar kuat, menjadi akar yang fundamental bahwa ajaran Islam sesuai dengan apa yang menjadi pilar kebangsaan kita, bahwa kita bersuku-suku, diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa supaya kita saling mengenal, saling bersilaturahim dan menjalin hubungan berbangsa, dan kita disatukan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Barangkali itu adik-adik sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali penyampaian materi dari Profesor Dr. Abdul Hadi MAG. Baik teman-teman, setelah mendengarkan pemaparan materi dari Profesor Dr. Abdul Hadi MAG, dapat disimpulkan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan ini menjadi fondasi penting dalam menjaga persatuan, menghargai perbedaan, serta menumbuhkan rasa cinta tanah air. Tak terasa, waktu diskusi telah selesai dan akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa sekali, ada 4.000 mahasiswa baru Spektra Muda. Sebelumnya perkenalkan nih, nama saya Satria Ridho Alzaki dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Halo Visip. Halo Spektra Muda. Wow. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak mau kalah nih oleh moderator sebelumnya. Jangan lupa bilang. Sekali lagi jangan lupa bilang. Aku. Wah, nggak mau bilang aku cakep ya. Jangan-jangan membeli lemang. Jangan lupa dengan saus. Saya ucapkan selamat datang untuk calon Raden Fatamas. Di sini saya hormati Wakil Rektor 2 Profesor Dr. Abdul Hadi MAG, dan saya hormati Wakil Rektor 3 Dr. Syahril Jamil MAG. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama menyimak materi yang sangat penting, yaitu moderasi beragama, yang akan disampaikan langsung oleh Dr. Syahril Jamil MAG. Hadirin sekalian, selamat datang Bapak. Baiklah teman-teman, sebelum memasuki materi, kita akan membahas mengenai moderasi beragama nih. Setuju nggak kalau moderasi beragama itu bukan hanya cuma toleransi? Setuju nggak? Setuju nggak? Enggak dong. Karena moderasi beragama itu tidak berhenti pada sikap toleransi saja, membiarkan atau menghormati perbedaan saja, tapi juga mencakup usaha aktif untuk saling menjaga hak, rasa aman, dan kebebasan pribadi satu sama lain. Oke,
Dan untuk itu langsung saja kita dengarkan penjelasan dari Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Dr. Syahril Jamil MAG. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Ya, moderasi harus hafal 5 dan 6. Salam yang dilingkupi oleh 6 agama di Indonesia. Ya, selamat pagi, salam kebajikan, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Ya. Saya ingin cek sound dulu untuk yang jarang tersentuh ini, sebelah kiri atas. Ya. Sebelah kiri atas. Selamat pagi. Iya, kalau saya selamat pagi berarti 1 kali ya. Selamat pagi 1 kali. Ya. Selamat paginya cukup 1 kali. Nanti kalau selamat siangnya 2 kali. Ya, bilang semangat begitu ya. Oke, kita cek dulu. Selamat pagi. Oke, pagi ya, paginya sekali ya. Oke, selamat siang. Oke, ya baik. Sudah itu kaget, selamat galau-galau insyaallah. Oke, baik, sahabat-sahabat Spektra yang bisa ya, saya diiringi dulu oleh nada-nada instrumen. Puisi untuk kita semua. Moderasi. Kita moderasi. Duhai hati yang mencari damai, dengan hati yang terbuka kita belajar memilih jalan untuk menjadi moderat. Moderasi sebagai jalan yang kita tempuh untuk menumbuhkan sikap saling menghargai. Moderasi yang kita pilih untuk memahami bahwa kita saling beragam. Moderasi yang kita acuh untuk menuntun kita hidup bersama dalam harmoni dan damai. Duhai harapan bangsa, kita tidak membeda-bedakan dan kita tidak juga memisahkan. Semua kita adalah sama di mata Tuhan. Kita menghargai tradisi. Kita memahami keyakinan dan kita hidup bersama dalam toleransi dan kasih. Tunas Raden Patah. Dengan moderasi beragama, kita akan tumbuh menjadi kuat. Kita akan berkembang dalam kebijakan. Kita akan menjadi dewasa. Dan kita akan memahami bahwa perbedaan adalah rahmat.
kita hidup bersama dalam kebersamaan dan persaudaraan. Sahrul Jamil, 19 Agustus 2025. Oke, baik, sahabat-sahabat sekalian, sejatinya hidup moderat itu adalah pilihan. Bahwa kita sadar sesadar-sadarnya negeri kita ini terhimpun dan bersatu sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Abdul Hadi tadi. Ya, sedikit saya mengenalkan Pak Abdul Hadi. Prof. Abdul Hadi itu adalah satu-satunya di UIN Raden Fatah Palembang ini yang pernah ikut Lamhanas. Ya. Prof. Abdul Hadi tadi, beliau adalah satu-satunya di UIN Raden Fatah kita ini yang ikut Lamhanas. Lamanya 7 bulan. Maka kemudian wawasan kebangsaan pasti kemudian selesai di Prof. Abdul Hadi itu. Ya. Nah, mudah-mudahan nanti tunas-tunas Raden Fatah yang hadir pada hari ini itu akan bisa menyusul, ya, Pak Abdul Hadi, Prof. Abdul Hadi untuk menjadi peserta Lamhanas berikutnya. Nanti silakan di-searching. Itu pelatihan Lamhanas ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 7 bulan. Nah, mahasiswa-mahasiswa monggo semuanya nanti untuk menjadi ikut peserta Lamhanas itu. Ya, nah, itu luar biasa nanti kalau adik-adik semua bisa, ada yang bisa ikut, nah, itu menjadi prestasi yang luar biasa bagi UIN Raden Fatah Palembang. Nah, kalau 7 bulan itu ada spektra ya, nah, itu sudah sama dengan ya perwira tinggi, ya, Prof. Abdul Hadi kita itu. Baik, saya lanjutkan membincang tentang moderasi beragama bagi kita masyarakat Indonesia. Mengapa ini menjadi penting? Gitu ya. Pertama, karena kita sadar sesadar-sadarnya bahwa Indonesia ini terdiri dari beratus-ratus suku. Dalam beberapa data yang saya miliki, kita di Indonesia ini kurang lebih sekitar 267 suku. Ada suku Palembang, Palembang kage bercampur pulau, ada Palembang Ilir, ada Palembang Ulu, ya kan? Nanti ada suku Rawas, kita di Sumatera Selatan ini, ada suku Saling, ada suku Komering, ada suku Ogan. Sehingga kemudian kita di Indonesia ini ada kurang lebih sekitar 267 suku yang itu punya keragaman tradisi dan budayanya masing-masing. Gende yang kita pakai hari ini, yang ada pakai hari ini dari mana? Palembang, khas Palembang. Nanti pada wilayah-wilayah lain juga dia punya ciri khas yang sama, ya, ciri khas yang sama, hanya pada satu aspek pakaian. Nanti pada aspek makanannya juga beragam. Sudah sarapan belum? Belum. Iya, saya sudah meworo-woro kepada kakak-kakak dampingnya itu untuk memastikan adik-adik sekalian sarapan dulu sebelum ya masuk ke ruangan ini, ya. Coba kita bayangkan bagaimana nanti kalau umpamanya ya di Jawa itu khususnya Jogja makanannya kan manis-manis ya.
manis-manis, gudegnya manis, kan gitu. Ketemu nanti dengan orang Padang yang makannya pedas, gitu ya, makanannya pedas. Kalau ketemu mereka dalam suatu lembaga perkawinan, mamano kira-kira apa harus pasangan suami istri itu buat setiap harinya itu gudeg dengan sambal lado, ya kan? Nah sekarang bagaimana kalau di dalam satu keluarga itu ada 4 orang dari suku yang beragam-ragam pula? Nanti berarti di dalam satu meja ketika kita makan itu ada juga 4 warna makanan, 4 varian makanan. Repot tidak itu? Repot, khususnya ada cewek ini mungkin yang mau menyiapkan makanan itu, ya kan? Ya, belum dalam adat dan tradisi, ya, adat dan tradisi kita di Sumatera Selatan ini, ya, di Sumatera Selatan ini antar kabupaten kota itu adat dan tradisinya juga sudah berbeda. Banyak kasus, banyak contoh gara-gara perbedaan tradisi ini, ya, urung seorang mempelai itu menuju perkawinan. Ini potensi-potensi yang ada selingkup kita kecil di Sumatera Selatan ini, gitu ya. Nah, adik-adik sekalian, halo. Oke, ya ini agak ngencang-ngencangkan suara dikit ini Pak Pres. Apalagi di dalam persoalan-persoalan keagamaan, di dalam persoalan-persoalan keagamaan, siapa yang sering berdebat di WA grupnya tentang persoalan keagamaan? Ada yang lebarannya hari Kamis, ada yang lebarannya hari Jumat. Kage yang Kamis ngomongi yang Jumat ngomongi yang Kamis. Awak tidak pernah bertemu di dalam dunia nyata, tapi kemudian labo musuhan di dalam dunia maya. Ya kan? Betul ya? Keluar kalau dalilnya di situ, gitu kan? Padahal kalau ditanya pada yang lebaran Kamis, dia itu lebarannya pada 1 Syawal bukan? 1 Syawal. Ditanya ke yang Jumat, dia itu lebarannya 1 Syawal bukan? 1 Syawal juga. Lah berarti kalau begitu sama-sama lebarannya di hari 1 Syawal. Terus kenapa kita sudah ribut di situ? Iya kan? Sesederhana itu. Tetapi kemudian kita sudah bebala gara-gara merebutkan lebaran hari Kamis atau lebaran hari Jumat. Kira-kira begitu ya. Nah, adik-adik sekalian, sungguh banyak sejatinya yang menjadi tantangan di dalam kehidupan kebangsaan kita ini. Ya, sayang ini mohon maaf, seharusnya kita menyiapkan videotron. Ya, seharusnya kita menyiapkan videotron ya, untuk bagaimana kita menyampaikan materi-materi substansi itu kepada adik-adik semua. Tetapi mohon maaf karena keterbatasan fasilitas kita, sehingga kemudian videotronnya tidak bisa kita sampaikan. Ya, poinnya kita ingin menyampaikan bahwa moderasi beragama itu saat ini menjadi salah satu di antara gerakan yang bisa dan mungkin kita lakukan untuk tetap merawat keberagaman yang ada di Indonesia ini. Ya. Ya. Jadi moderasi beragama itu adalah salah satu
dari yang hari ini menjadi elemen yang kemudian bisa untuk merawat keberagaman yang ada di Indonesia ini. Adik-adik, hai spektrum muda. Ya. Kalau dulu ya, kita masih ada penataran P4 namanya, yang meneruskan nilai-nilai Pancasila yang disampaikan oleh Pak WR2 itu tadi kepada kita secara masif. Ya. Penataran P4, pengenalan pada pengamalan pada Pancasila. Hari ini tuh sudah tidak ada lagi. Karenanya kemudian pada pertemuan Konve Indonesia 2016, Profesor Azumardi Azra mengatakan begini. Profesor Azumardi Azra mengatakan bahwa kampus perlu hadir untuk tetap merawat tunas-tunas bangsa ini agar bisa hidup toleran dan menjauhi kekerasan dalam setiap perilaku kehidupannya, guna merawat kebangsaan ini agar dia bisa menjadi tetap lestari. Pilar yang disebutkan, saya ingin cek sound yang di atas bawah. Halo. Ya, yang di atas ya, saya ingin cek sound. Kakak damping, saya ingin cek sound. Yang di atas sehat. Oke, baik, saya lanjutkan. Ya, karenanya kemudian, sahabat-sahabat sekalian, adik-adik sekalian, hari ini bagaimana kita melihat betapa kita yang hari ini memegang gadget kita masing-masing begitu mudah untuk tersulut hanya karena perbedaan-perbedaan yang sejatinya dia tidak signifikan. Perdebatan-perdebatan di media kita ini sejatinya tidak begitu signifikan untuk kita bincangkan, tetapi kemudian kita larut di dalam media-media itu. Kenapa ini bisa terjadi? Dalam survei Safara tahun 2010 sudah lahir belum? Sudah, tapi masih menunjang ya. Ya, 2010 itu Safara melakukan survei. Di Indonesia ini sudah lebih dari 127% masyarakatnya menggunakan gadget, HP dan lain sebagainya itu. Jadi sudah ada 127% dari populasi masyarakat Indonesia itu menggunakan gadget, HP, gawai dan lain sebagainya itu. Nah, berarti potensi satu orang punya 2 HP. Nah, sekarang siapa yang punya 2 HP dalam ruangan ini? Coba, Siko, 2, 3, 4. Nah, itu berarti banyak cadangan-cadangannya. Iya, cadangan apa? Cadangan untuk menghubungi kawan-kawannya. Nah, sudah 127%. Artinya dari 371 juta jiwa masyarakat yang ada di Indonesia ini, gawai kita itu sudah hampir sekitar 400-an juta. Bisa kita bayangkan adik-adik. Berarti media itu betul-betul sudah masuk ke kita. Ini kemudian yang menjadi salah satu pupuk tersebarnya intoleransi itu pada masyarakat kita Indonesia. Survei itu survei yang dilakukan oleh Fatara.
Oke. Sebentar ya. Saya ambil. Susah gini kan ya. Ini yang menjadi, boleh dicatat ini sebagai bagian dari nanti yang akan saudara-saudara adik-adik laporkan ya, bahwa moderasi beragama tadi sebagai prolognya, ada beberapa hal yang menjadi kekhawatiran kita ya, kekhawatiran kita di Indonesia ini untuk kemudian menjadikan moderasi beragama itu sebagai sebuah gerakan yang harus kita masifkan. Pertama, boleh dicatat ya, bahwa saat ini mulai berkembang cara pandang, sikap dan praktik beragama yang berlebihan. Cara pandang, sikap dan praktik beragama secara berlebihan yang mengesampingkan martabat kemanusiaan. Jadi berkembang cara pandang keagamaan yang berlebihan yang itu mengesampingkan martabat kemanusiaan. Contohnya apa? Berdebat kita tadi di dalam WA group, kemudian kita melakukan permusuhan. Nah, permusuhan itu bertentangan tidak dengan martabat kemanusiaan. Karena sejatinya tidak ada yang boleh untuk bermusuhan. Lebih-lebih lagi nanti begitu bermusuhan ketemu offline, maka terjadi pergaduhan di situ, pertikaian di situ, gitu ya. Jadi diawali dia karena diskusi-diskusi tentang paham keagamaan yang berlebihan. Ketika masuk pada dunia nyatanya akan terjadi kemudian pengabaian terhadap martabat kemanusiaan. Ya, muncul pengebom atas nama agama. Agama manapun tidak membolehkan kita ini untuk melakukan pembunuhan terhadap orang lain. Mengambil jiwa orang lain atas nama agama itu tidak diperkenankan di dalam paham keagamaan. Tetapi kenapa itu masih terjadi? Ini karena kemudian paham keagamaannya itu yang terlalu ekstrim. Dan itu hari ini tunas-tunas Radian Fatah sekalian sedang melanda masyarakat kita Indonesia. Karenanya kemudian dia menjadi penting untuk menjadi terus kita rawat, kita jaga moderasi beragama ini. Yang kedua, berkembangnya klaim kebenaran yang subjektif dan pemaksaan kehendak terhadap tafsir agama serta pengaruh ekonomi, politik dan kepentingan yang memicu konflik lainnya. Jadi ada kecenderungan pada kita dewasa ini, Indonesia dewasa ini, untuk memaksakan, sekali lagi, untuk memaksakan paham-paham keagamaannya itu pada orang lain. Jadi sudah ekspansi sifatnya, sudah mengajak orang lain untuk sepaham. Kalau tidak sepaham maka bukan dari kita. Nah, ini yang kemudian memicu, gitu ya, memicu konflik-konflik yang bakal muncul di tengah masyarakat kita. Karenanya kemudian dia perlu untuk diantisipasi dengan memasifkan moderasi beragama ini. Dan yang ketiga, berkembangnya semangat beragama yang tidak relevan dengan kecintaan berbangsa dalam bingkai NKRI. Jadi berkembangnya paham keagamaan yang tidak sesuai dengan bingkai NKRI.
Kasusnya bagaimana? Kasusnya adalah beberapa waktu yang lalu kita mendengar ada sekolah yang melarang siswanya untuk hormat pada pada bendera merah putih. Ya, dengan alasan penghormatan itu hanya untuk kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka kemudian di sekolah itu tidak mau menghormati bendera merah putih pada saat upacara. Nah, kalau dilihat ini adik-adik sekalian, kalau membingkainya dengan pemahaman keagamaannya itu yang kemudian perlu diluruskan. Bahwa menghormati bendera itu tentu tidak sama dengan menghormati Tuhan. Aktivitas kita menghormati bendera merah putih itu tentu tidak disamakan atau tidak disamakan kita dengan menurunkan derajat ketuhanan itu. Tetapi menghormati bendera itu adalah sebagai bukti bahwa kita ini bersepakat terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, karenanya kemudian hormat kepada bendera itu ya sejatinya dia tidak mendegradasi, tidak menjatuhkan agama manapun. Ya. Tetapi kemudian dia menguatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ya. Kemudian ya saya lanjutkan saja. Ya. Oke, baik. 1. Siapa yang bisa menyebutkan 4 pilar yang disampaikan oleh Pak Abdul Hadi tadi? Silakan. Ya, ini yang duluan. Yang di atas nanti boleh 1 ya. Ya. Baik, terima kasih Bapak Wakil Rektor 3. Cek. Ya. Ya, boleh. 1 nanti 1. Oke, turun. Ya, 1 dari atas, turun. Ya, tapi pertanyaannya beda kakek ya. Nah, iya, pertanyaannya beda. Saya akan disebutkan sayang. 1. Pancasila. 2. Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Yang ketiga, NKRI. NKRI itu apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Betul ya? Yang pertama Pancasila. Yang kedua Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Oke, apa Bhinneka Tunggal Ika itu? Berbeda-beda tapi satu juta. Oke. Ya, 1. Oh, lah 3 ya kudu koyo ya. Oke, yuk. Minta Silver Queen-nya si Kok. Terima kasih Bapak. Oke. Nah, sekarang yang kedua ini dijelaskan coba apa yang saya sampaikan tadi, mengapa moderasi beragama itu penting bagi kita Indonesia. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya, perkenalkan saya Tio Sultan Ibranov. Saya berasal dari Ogan Komering Ilir dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Dan dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi tadi telah Bapak sampaikan terkait mengapa pentingnya untuk kita mengetahui tentang modernisasi
moderasi beragama. Nah, tadi dijelaskan kenapa itu sangat penting, karena ketika kita tidak mengetahui hal itu, maka akan banyak paham-paham yang bisa disalahgunakan. Contohnya seperti yang Bapak jelaskan tadi, contohnya pas ada salah satu sekolah di Indonesia yang gurunya melarang anak muridnya untuk hormat kepada bendera merah putih, yang seharusnya itu bukan, karena gurunya menganggap kita tuh hanya bisa hormat kepada Tuhan, kayak itu. Padahal faktanya penghormatan antara kita dan Tuhan dan kita ke sangsaka merah putih itu berbeda, teman-teman, dan itu yang harus diluruskan. Seperti itu. Keren sekali, terima kasih. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Di atas tadi ya. Ini silakan. Ya, terima kasih. Oh, satu lagi. Silakan. Oke, satu lagi tadi ada satu catatan, dan hal ini juga supaya tidak adanya atau tidak berkembangnya cara pandang yang berlebihan, cara pandang kepada cara pandang keagamaan yang berlebihan yang berkembang di masyarakat. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Nah, tunggu dulu di depan, duduklah di samping presiden itu, gitu ya. Oh ya, makasih Mas ya, makasih. Duduklah di samping presiden itu dulu. Jungok apa yang Bapak sampaikan. Oh iya, ya. Ambillah foto. Kayak bakal jadi narasumber insya Allah di situ. Pasti Kak. Iya, ambillah fotonya di situ dulu ya. Itu kadonya. Ya. Baik. Itu yang menjadi substansi dari moderasi beragama. Jadi kita ingin merawat kebangsaan kita ini, ya, sehingga kemudian bangsa kita yang beragam itu tadi tidak terpecah-pecah. Ya, kita sadar bahwa 350 tahun nenek moyang kita dulu hidup di dalam keterpecahan. Ada yang Java, ada yang Sumatera, ada yang Sulawesi, ada yang Musi, dan lain-lain sebagainya. Yang mereka sejatinya ingin berjuang untuk mempertahankan negara ini, gitu kan? Mewujudkan NKRI itu. Alhamdulillah 17 Agustus 1945 kita atas karsa kita sendiri, atas usaha kita sendiri bisa memerdekakan Indonesia ini dari penjajahan. Alhamdulillahnya begitu. Nah, maka kemudian merawat keindonesiaan itu sendiri sejatinya adalah merawat kehidupan kita, umat Indonesia ini, masyarakat Indonesia ini. Nah, masyarakat Indonesia itu terdiri dari beragama yang macam-macam. Hari ini ada 6 yang diakui plus 1 aliran kepercayaan lainnya. Ini yang anak-anak sejarah mungkin nanti bakal menjadi objek risetnya. Jadi jejak-jejak animisme dan dinamisme di kita Indonesia ini masih ada. Dan itu dilindungi oleh negara kita sebagai bagian dari kepercayaan yang disebut dengan kepercayaan lainnya. Dan itu dilindungi. Ya. Nah, spektrum muda sekalian, ada 9 kata kunci. Ini juga perlu dicatat ya. 9 kata kunci di dalam moderasi beragama. Yang ini kalau kita sarikan di dalam ajaran-ajaran keagamaan kita, sejatinya ini adalah bagian dari inti keberagamaan itu. Yang pertama adalah kemanusiaan. Kemanusiaan. Bahwa agama selalu, agama apapun,
agama apapun selalu memperhatikan dan memperjuangkan aspek-aspek kemanusiaan itu. Tidak hanya Islam, tetapi juga agama-agama yang lainnya. Kita tahu bagaimana Siddhartha Gautama, hidup, keluar dari kemapanan kehidupannya sebagai seorang putra mahkota, gitu ya, kerajaan. Dia keluar istananya untuk kemudian menyebarkan nilai-nilai kebajikan yang itu menjadi suara-suara kemanusiaan. Siddhartha Gautama itu hidup di dalam lingkungan istana awalnya, kemudian dia keluar menyapa masyarakatnya, belusukan ala kita sekarang ini. Ternyata dia lihat ketika belusukan itu banyak persoalan-persoalan kemanusiaan yang dilanggar di dalam kehidupan masyarakatnya yang sejatinya. Maka kemudian lahirlah konsep-konsep Siddhartha Gautama tentang kebajikan itu. Di dalam kepercayaan Kristen ada cinta kasih yang menjadi substansi bagaimana kita merawat diri, melakukan interaksi dengan manusia-manusia lainnya, sehingga kemudian kita kenal dengan ajaran-ajaran kebajikan di dalam ajaran-ajaran Kristen itu, saudara-saudara kita Kristen itu. Kemudian yang kedua, moderasi beragama itu dia memelihara kemaslahatan umum. Apa tadi? Memelihara kemaslahatan umum. Tidak ada agama yang kemudian memerintahkan kita untuk merusak. Tidak ada agama yang mengajarkan kita untuk merusak. Sederhananya adik-adik sekalian, kenapa begitu? Karena agama pasti dia tidak bertentangan dengan fitrah kemanusiaan. Agama secara substansi dia tidak pernah bertentangan dengan fitrah kemanusiaan. Kita tanya sekarang, ada enggak kira-kira seorang, mohon maaf, koruptor yang memerintahkan atau meminta kepada anaknya juga untuk korupsi? Gak ada. Ada enggak seorang penjahat yang juga berdoa kepada Tuhan agar anaknya juga menjadi penjahat? Pasti tidak ada. Kenapa? Karena kemanusiaan itu ada di dalam diri manusia itu. Karenanya kemudian potensi untuk menjaga kemaslahatan umum sejatinya itu adalah potensi yang ada di dalam diri kita ini masing-masing. Kita tahu sejatinya mencuri itu adalah bertentangan dengan ajaran agama kita dan dia melanggar kemaslahatan umum. Begitu kan? Dan lain-lain sebagainya. Kemudian moderasi beragama itu berprinsip adil. Adil terhadap pemangku agamanya, adil terhadap penganut agamanya, juga adil terhadap orang lain. Nah, ini nanti yang menjadi proses debat panjang di antara kita ini adik-adik sekalian. Bagaimana kita mengatakan keadilan itu? Seringkali adil yang kita tunjukkan itu adalah adil untuk diri kita sendiri, tanpa melihat adil dalam konteks orang lain. Makanya kemudian kita sering bergaduh karena kita merasa keadilan itu tidak ditegakkan dengan sebenar-benar. Kemudian berimbang, yang keempat. Moderasi beragama itu mengajarkan kepada kita untuk berimbang, hidup seimbang. Makanya kita UIN Raden Patah Palembang sebagai wakil rektor 3, kita menyadari bahwa perkembangan akademik itu tidak menjadi penjamin utama dari keberhasilan mahasiswa-mahasiswa kita. Maka kemudian
Untuk itu kita juga menjaga keseimbangan itu dengan kegiatan-kegiatan non-akademik. Halo? Baik, ini menjadi bagian yang ingin saya sampaikan kepada semua mahasiswa baru, bahwa mulai dari tahun 2025 ini kita sudah menyiapkan 19 UKMK. Kita siapkan 19 UKMK. Silahkan sahabat-sahabat sekalian, adik-adik sekalian, untuk memilih salah satu dari 19 UKMK yang ada itu sebagai anggotanya dan sebagai persyaratan untuk lulus PBAK ini. Karenanya kemudian tidak ada boleh pungutan-pungutan untuk menjadi anggota. Adik-adik datang ke stand-stand UKMK itu, silakan Kak, aku dan daftar jadi anggota. Cukup itu saja. Ada yang senang mikir, maka gabunglah dengan UKMK Catur. Hari ini ya, UKMK Catur kita itu sudah memboyong kurang lebih sekitar 30 medali untuk UIN Raden Patah. Ya. Nah, kalau yang senang catur, lajulah ke situ. Ya. Ada yang senang sepak bola, lajulah. Setiap tahun PBM itu mengadakan Rektor Cup. Ya. Ada yang senang teater, lajulah. Teater itu sekarang ini sudah manggung di mana-mana. Di kafe-kafe itu mereka sudah manggung. Ada yang senang bermain musik, monggo untuk kemudian gabung dengan MMKR. Saya berharap di antara 2025 ini nanti ada yang menggantikan wali band. Ada yang sanggup? Ya, gantikan wali band itu. Wali band itu kan dari kampus toh, gitu ya. Maka kemudian ya kita berharap itu melalui MMKR-nya. Dan fasilitasnya insya Allah akan kita siapkan di tahun 2026 nanti. Ya, seperangkat alat-alat untuk menunjang itu. Maka kemudian, hai seluruhnya. Ya. Sekali lagi saya katakan bahwa 20% dari kelulusan saudara-saudara ini adalah ditunjukkan dengan saudara-saudara masuk di antara salah satu 19 UKMK yang ada itu. Masuk saja menjadi anggotanya. Ya, daftarkan diri dengan kakak-kakak kalian itu untuk kemudian menjadi anggotanya. Dan itu tidak ada boleh ada pemaksaan, tidak. Gak ada boleh penggiringan, tidak. Silakan kalian pilih semua, pilih salah satunya, ya. Dan tidak ada pemaksaan di situ. Tidak ada intimidasi di situ, tidak ada bullying di situ, karena kita berharap seluruhnya masuk dengan sukarelanya. Ya, silakan dipilih. Ini konteksnya adalah agar kita kemudian bisa menyeimbangkan kehidupan akademik kita dengan kehidupan non akademik kita. Kemudian adik-adik sekalian, yang kelima dari moderasi beragama itu adalah taat konstitusi. Ya, taat konstitusi. Taat konstitusi itu apa, adik? Taat konstitusi itu adalah kita patuh pada aturan. Patuh pada aturan. Kalaupun sejati pun, walaupun aturan-aturan yang ada itu belum dirasa cukup adil bagi kita, tetapi aturan itu menjadi panglima. Karena kemudian siapapun dia harus patuh pada aturan-aturan yang ada. Ini disebut dengan taat konstitusi. Ya. Kemudian yang keenam dari moderasi beragama itu adalah komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan itu, adik-adik sekalian, kita menginginkan agar NKRI ini
tetap lestari dan abadi selamanya, tidak terancam oleh siapapun, oleh ideologi manapun, oleh agama apapun. Karenanya kemudian mari kemudian kita berkomitmen sesuai dengan sejarah yang sudah mengantarkan kita, sesuai dengan 4 pilar kebangsaan yang ada. Kita berkomitmen merawat kebangsaan kita ini sehingga terus dia maju, dan insya Allah nanti 2045 dia akan menjadi Indonesia emas. Adik-adik sekalian, mau dengar cerita sedikit? Baik. 2016 saya berangkat ke Belanda. Ya. 2021 saya seminggu di Washington. Ada yang galak? Ada yang galak? Alhamdulillah kalau galak, ya. Seminggu, ya kurang lebih seminggu di Belanda, itu gancang-gancang kita nak balik. Kenapa kita gancang-gancang nak balik? Karena kemudian budaya yang ada di situ betul-betul jauh dengan budaya kita yang ada di sini. Ya, budayanya sangat jauh. Ya, tidak sesuai dengan kultur kita di sini. Ketika di Washington pun begitu, mensewu. Ya, kita hari ini dengan keragaman kebudayaan yang ada, adik-adik sekalian, sejatinya itu yang merawat kita. Ya, yang merawat kita itu orang tua masih kemudian mengingatkan anaknya kalau pulang terlalu malam. Masih mengingatkan kemenakannya kalau kemudian dia kebablasan. Tapi di situ tidak lagi deh. Ya, tidak lagi. Kalau kita mau berbincangnya di dalam konteks keislaman, seluruhnya kita ngurut dada. Orang madat sudah di tengah lapangan. Coba bayangkan. Orang minuman keras itu sudah ada di tengah lapangan. Bayangkan. Orang mabok, orang teseler, orang ya macam-macam itu sudah ada di tengah lapangan. Sehingga kemudian menurut saya kala itu jauh lebih enak hidup kita di Indonesia ini. Sebagai sebuah anugerah Tuhan, maka kemudian komitmen kebangsaan itu mari terus kita jaga. Yang selanjutnya dari moderasi beragama itu adalah toleransi. Kita sudah sama-sama memahami bahwa untuk merawat kebangsaan dan keberagaman yang ada, kita mesti tepo seliro. Apa kuwi tepo seliro? Saling menghormati. Yang itu dalam bahasa kita Indonesianya disebut toleransi. Dan yang kedelapan adalah anti kekerasan. Ini juga yang ingin saya tekankan kepada semuanya, bahwa sepanas apapun kondisi fisik kita, kondisi hati kita, kekerasan tidak boleh dilakukan. Kekerasan tetap tidak boleh dilakukan. Apalagi kemudian dia mengatasnamakan ideologi yang salah satunya adalah keagamaan. Tidak boleh kita melakukan kekerasan atas nama agama, karena keagamaan pasti tidak mengajarkan kekerasan itu. Dan yang terakhir, adik-adik sekalian, adalah penghormatan terhadap tradisi. Penghormatan terhadap tradisi ini adalah kita sadar. Tadi saya katakan kita Indonesia ini ada 200-an lebih, ya, tradisi-tradisi, budaya-budaya yang berkembang di tengah masyarakat kita. Tanpa ada penghormatan terhadap satu dengan yang lainnya, maka kemudian potensi untuk memunculkan konflik, potensi untuk terjadinya kerucuhan, potensi untuk begaduh itu sangat besar. Karena kemudian kita mari merawat kebangsaan kita dengan baik, ya. Oke, baik adik-adik sekalian, Pak Munir belum datang ya informasinya? Belum ada informasi Pak Munir. Oke, baik, kita akan melakukan dialog sesudah ini. Sejatinya adik-adik sekalian,
memang untuk moderasi beragama ini sekelasnya itu paling banyak 30 orang. Ya. Sekelasnya itu 30 orang. Nah, kalau kita 4.363 orang ini ya kurang lebih sekitar 400-an kelompok. Nah, mabok kita kalau nak buat 400 kelompok, gitu ya. Karena kemudian ini adalah pengenalan dasar terhadap bagaimana moderasi beragama itu harus tetap kita gaungkan. Bahwa beragama tidak harus ada tindakan-tindakan ekstrim. Ya. Bahwa beragama yang baik itu harus mengedepankan toleransi, tasamuh, menghargai, gitu ya, membantu, menolong, dan seluruhnya. Pun termasuk dalam kegiatan-kegiatan keagamaannya yang tidak boleh kita saling ikuti itu adalah dalam ibadah-ibadahnya. Tetapi kalau dalam kegiatan-kegiatan untuk pembangunan, kebersihan dan lain sebagainya itu diperbolehkan di dalam keagamaan kita itu. Ya. Nah, karenanya kemudian tunas-tunas Raden Fatah sekalian, hai. Halo. Hai. Halo. Oke, ya. Karenanya kemudian mari kita merawat tradisi, mari kita selalu ceria, mari kita bisa untuk menjadi problem solving bagi umat-umat kita, bagi masyarakat-masyarakat kita, bagi komunitas-komunitas kita, bagi kelompok-kelompok kecil kita. Mari kita bergandengan tangan, mari kita saling menguatkan untuk menyongsong generasi emas Raden Fatah tahun 2045. Ya. Karena tahun 2045 nanti adalah masanya adik-adik sekalian ini. 2045 itu berarti 20 tahun lagi. Ya, 20 tahun lagi. Pas hari ini, hari kemarin itu sebenarnya saya menjadi PNS itu 20 tahun. Nah, berarti dari mulai saya belajar kemarin, kira-kira begitu ya. Nah, nanti 20 tahun ke depan itu potensinya UIN Raden Fatah Palembang ini akan dipimpin oleh adik-adik semua ini. Berarti pada masa itu nanti adik-adik berada pada masa emasnya. Karenanya kemudian UIN Raden Fatah Palembang ini mesti dirawat, dikembangkan, dibesarkan oleh seluruh adik-adik yang menjadi peserta PBAK 2025 ini. Ya. Sepakat untuk menjaga UIN Raden Fatah? Sepakat untuk membesarkan UIN Raden Fatah? Sepakat untuk menjadikan UIN Raden Fatah menjadi nomor 1? Sepakat. Alhamdulillah adik-adik sekalian. Ya. Sekarang kita sudah menjadi UIN Raden Fatah yang unggul. Unggul kita itu nomor 2 se-Indonesia ini. Ya. Dan capaian program studi kita itu sudah di 80%. Unggul semuanya. Dan itu nomor 1 se-Indonesia ini. Belum ada PT KIN yang kemudian mencapai angka keunggulan program studinya itu seperti UIN Raden Fatah Palembang. UIN Raden Fatah Palembang alhamdulillah sudah mencapai 80% program studinya itu terakreditasi unggul. Karenanya kemudian tidak ada alasan bagi mahasiswa-mahasiswa baru UIN Raden Fatah Palembang untuk tidak menjadi unggul. Unggul dalam akademik dan unggul dalam non-akademik. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terakhir, untuk sang putri yang sudah mendampingi, monggo disebutkan 9 kata kunci yang saya sebutkan tadi pada kawan-kawannya yang ada ini. Monggo, 9 kata kunci moderasi beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama sebut kuat ya, 9 kata kunci beragama. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak sudah diberi kesempatan untuk bisa maju dan duduk di sana. Sebuah kehormatan
kesulitan sekali Pak untuk saya. Jadi yang dapat saya sampaikan 9 kunci penting dari yang Bapak tadi sampaikan. Yang pertama itu adalah kemanusiaan. Ulang, kita sebut kemanusiaan. Lanjut. Yang kedua memelihara kemaslahatan umat. Kemaslahatan umum ya, kemaslahatan umum. Oke. Yang lanjut. ketiga berprinsip adil. Adil. Oke, sek. Lalu berimbang. Lalu taat konstitusi. Taat konstitusi. Patuh pada hukum. Lalu komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan. Lalu toleransi. Toleransi. Ya. Anti kekerasan. Anti kekerasan. Dan yang terakhir penghormatan terhadap tradisi. Penghormatan terhadap tradisi. 9 kata kunci moderasi beragama. Silakan dikasih A+, hadiahnya cuman A+ baik. Ya, dibarengi dengan ongkos naik taksi. Oke, baik, adik-adik sekalian. Ya, sejatinya waktu saya habis ya. Habis waktunya. Habis. Kita menunggu satu sesi lagi ya. Ya. Jingle ini tuh sudah ini kan. Aduh. Ya. Oke. Baik, terima kasih dari saya. Mungkin nanti akan ada yang mau berdiskusi, monggo. Adik-adik sekalian, ya apa namanya, itulah moderasi beragama. Mari kita hidup moderat ya, tidak memaksakan keyakinan kita untuk diikuti oleh orang lain. Mari kita sama-sama menghargai untuk bisa kita hidup damai. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa sekali materi dari Wakil Rektor 3 Dr. Syahril Jamil MAG mengenai moderasi beragama. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Rektor, Wakil Rektor 3 kita. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi kita pada hari ini, yaitu menjaga keseimbangan, yaitu memberi ruang bagi semua pandangan tanpa memihak secara ekstrim, menguatkan nilai kebersamaan, menekankan toleransi, menghindari polaritas, dan mendorong solusi bersama mengaitkan dengan konteks kebangsaan. Kalau hanya toleransi, semua orang juga bisa, kita mungkin sekedar tidak mengganggu, tapi kalau saling menjaga, kita ikut memastikan orang lain bisa menjalankan agamanya dengan tenang. Berakhirnya sesi materi ini, saya Satria Ridho Zaki sebagai moderator dari Moderasi Beragama pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Bung Sus kita. Halo Spektra Muda. Sekali lagi, hai halo Spektra Muda. Sepertinya sudah lapar semua ya Kamar Syaya. Halo Spektrum Muda. Oke, tadi sudah perkenalkan nama kakak Satria Ridho Alzaki. Dan samping kakak ada Halo
Spektra Muda, kenalin aku Marsalena, biasa dipanggil Marsa, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Halo Kak Marsha. Halo Kak Satria. Aku dari program studi Ilmu Komunikasi. Mana nih di sini dari Ilmu Komunikasi? Mana nih suaranya ilmu komunikasi? Wow, cukup banyak ya Kak Satria. Banyak banget. Oke nih Kak Marsha, kita mau ngapain nih? Jadi kami di sini mau ngasih loka buat adik-adik sekalian. Apaan tuh? Jadi lokanya itu ada dari Grab Sumsel Kak Satria. Wow. Nah, jadi teman-teman, kan kemarin udah ada yang ngasih tahu ya dari Grabnya kalau misalkan Grab Sumsel itu lagi ada namanya Grab Goes to UIN Raden Fatah. Teman-teman udah tahu kan? Sudah pada tahu belum? Belum? Ya sudah Kak Marsha, kasih tahu dong. Aduh sayang banget nih yang belum tahu. Jadi kami di sini mau ngasih tahu lah ya kalau Grab itu lagi ada loka buat kita. Kalau misalkan adik-adik sekalian ngelakuin challenge-nya itu bisa dapat hadiah Kak Satria. Apaan saja tuh hadiahnya? Bener banget. Wow. Untuk hadiah juara satunya itu dia dapat HP Xiaomi 14C NFC. Wow. Bener banget. Apalagi? Untuk juara kedua dan ketiga itu nanti dapat smartwatch Redmi Watch 5 aktif. Wow. Untuk ada lagi gak? Bener banget. Kalau jadi kalau misalkan Juara-juaranya? yang suka olahraga nih bisa nih kalau misalkan juara 2 atau juara 3 pakai smartwatchnya buat olahraga. Nah, ada juara keempat dan kelima. Ada apa Kak? Juara 4 kelima. Ada wireless handset. Wow, menarik ya. semua. Jadi yang belum daftar silahkan daftar sekarang. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman sekalian. Nah, aku mau ngasih tips ke adik-adik sekalian. Gimana sih cara jadi juara yang udah disebutin tadi? Gimana tuh Kak Marsha? Jadi caranya itu nanti adik-adik bisa isi link atau scan barcode yang akan dibagikan oleh Kakak dampingnya masing-masing. Jadi silakan buka HP-nya masing-masing. Silakan dibuka. Dibuka grup Ya, grup WhatsApp. grup WhatsApp-nya. Nanti dikirim oleh kadam-kadamnya. Ada yang belum dikirim oleh kadamnya? Ada. Untuk kadamnya silakan kirim. Ya, di situ ada linknya ya teman-teman. Jangan sampai nggak daftar, karena ini kesempatan emas buat kalian untuk mendapatkan hadiah-hadiah menarik dari Grab. Betul banget. Nanti kan bisa jadi iseng-iseng berhadiah Kak Satria ya. Iya, lumayan kan iseng-iseng berhadiah. Betul. Siapa tahu dapat HP. HP-nya duo nanti. Dapat wireless nanti. Udah diisi semuanya. Mana nih suaranya? Halo Spektran Muda. Halo yang di atas. Halo yang di bawah. Sudah dikirim belum oleh kadam-kadamnya? Belum. Oke, untuk kadam-kadamnya silakan cepat kirim ya. Mungkin kita bisa jargon dulu nih Kak Satria. Yuk silakan Kak Marsha jargonnya. Masih ingat jargon kita? Masih ingat nggak? Coba ya, kita coba. Coba. Spektra Muda, spektrum potensi cahaya prestasi. Kita ulangi ya. Spektra Muda, spektrum potensi cahaya prestasi. Tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan buat kita semua. Jadi sudah diisi apa belum? Belum. Ya mungkin nanti dikirim oleh kadamnya masing-masing ya, tapi harus diisi karena ini kesempatan emas buat kalian semua. Jangan sampai nggak daftar, rugi banget. Bener banget. Siapa tahu kalian nih hokinya di kalian.
Oke, mungkin sembari menunggu yang lain yang ngisi atau kakak dampingnya ngirim linknya, siapa nih di sini ada yang ingin menampilkan suara emasnya? Ada yang bisa nyanyi nggak? Yang dari atas. Boleh turun ke bawah. Sini. Turun. Tepuk tangan dulu buat teman kita. Ayo turun. Ayo. Dari sebelah kanan. Ya nanti ya. Sepertinya excited banget ya Yang teman dari saya. atas sebelah kanan tadi ada. Sepertinya excited banget ya untuk menampilkan excited bakat-bakatnya. Luna. Yang lain yang belum kebagian sabar ya. Ya sabar ya, nanti kita lanjut. Selamat datang. Selamat datang Luna. Mau nampilin apa nih? Nyanyi lagu apa? Sela on Seven. Wow. Oke, sebelum itu boleh nih Luna kenalin dulu dari fakultas dan prodi mana? Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Aluna Salsabila dari kelompok 59. Aku dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Program Studi PGMI. Lagu apa nih Luna? Bila kau tak di sampingku, Kak. Bila engkau tak di sampingku. Wow. Ya. Yang lain jangan lupa diisi ya linknya tadi, iseng-iseng berhadiah. Semesta karena diriku masih butuhkan. Maafkanlah sikapku, lupakanlah salahku itu. Jutaan benci, apa gimana hatiku. Maafkanlah sikapku, lupakanlah salahku, luapkan kepadaku. Takkan ku biarkan kau menangis, takkan ku biarkan kau terkikis, terluka perasaan oleh semua ucapanku. Maka maafkanlah sempat kasarku, bukan maksud untuk melukai. Aku hanyalah orang yang penuh rasa cemburu, dan bila kau tak di sampingku.
untuk diriku, menahan diri jutaan rindu, apalagi menahan hatiku. Maafkanlah sikapku, lupakanlah salahku, luapkan kepadaku. Semuanya, takkan ku biarkan kau menangis, takkan ku biarkan kau terkikis, terluka perasaan oleh semua ucapanku. Maafkanlah semua sifat kasarku, bukan maksud untuk melukaimu. Aku hanyalah orang yang penuh rasa cemburu, dan bila kau tak disampingku, samping, dan bila kau tak disampingku. Luar biasa sekali. Penampilan dari Luna. boleh Luna dari kelompok berapa? Luna dari kelompok berapa? Kelompok 59. Kelompok 9 mana suaranya? Dan dihimbau lagi ya buat teman-teman, jangan dulu keluar. Buat kadamnya tolong himbau buat adik-adiknya jangan dulu keluar, karena kita masih ada satu materi lagi. Bener banget, dan materi ini tetap berbobot ya. Tetap berbobot. Nah, kita masih banyak waktu nih sebelum kita mendengarkan materi lagi. Nanti lagi buat ngisi list. Ngisi link. Sebelumnya saya ingatkan kembali lagi, jangan lupa mengisi list Grab tadi ya. Iya, kan udah dikasih tahu tadi, siapa tahu iseng-iseng berhadiah. Oke, di sini tadi dari kelompok 59. Ya, dari atas sebelah kanan. Nah, jadi sekarang siapa yang ingin nyanyi lagi silakan maju ke depan. Bentar dulu Kak Satria, kok yang tadi dari Notis sama Wakil Rektor 3 nih, dari sebelah kiri atas ada nggak? Hah? Oke, dari sebelah kiri atas dipersilakan. Turun. Ayo langsung turun saja, langsung maju. Langsung turun. Sabar, dari sebelah kiri atas dulu ya.